Baik, kita mulai ya. Ada 20 partisipan. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita diberi kesempatan untuk melakukan Zoom meeting. Saya terima kasih sekali atas teman-teman partisipasinya. Sudah menyempatkan waktu untuk melakukan Zoom meeting pada pagi hari ini. Oke, pada Zoom meeting kali ini saya akan menyampaikan kira-kira gambarannya PKK praktek itu apa sih? Mungkin kalau kalian masih bingung, ada PKK teori, ada PKK praktek. Nah, bedanya apa PKK teori dengan PKK praktek? Ini saya share dulu. Sebelumnya saya itu dulu ya, ketua kelas C, Diva udah ada. Sudah. Terus kelas A ya, kelas A ketua kelasnya siapa? Halo kelas A? Kelas A udah ada yang masuk belum? Veronica. Udah ada? Udah. Oke, share screen saya sudah bisa dilihat oleh teman-teman. Bisa. Oke, PKK sendiri. Ini sambil itu ya, sambil absen ya. Absennya melalui chat aja. Di chat, kolom chat. Kalau kalian di bawah ada tulisan chat. Nah, kalian tulis nama, kemudian kelas, sama nomor absen atau NIS saja. Jadi, nama, NIS, kemudian kelasnya ditulis di kolom komentar. Nanti saya record di kolom chat, Mas. Ya, sambil saya lanjut. PKK sendiri itu kepanjangan dari produk kreatif dan kewirausahaan. Jadi di mulai kelas 11 ini kalian akan masuk ke pelajaran namanya kewirausahaan. Jadi pelajaran ini menyiapkan kalian untuk terjun dalam dunia wirausaha. Nah, bedanya dengan teori dan praktek, kalau teori mungkin pengampunya adalah Pak Budiarto, itu hanya menjelaskan mengenai teori-teori bagaimana sih cara berwirausaha, kemudian merencanakan usaha, mengelola usaha, dan sebagainya. Itu di kelas teori. Sedangkan di kelas praktek, nanti kita akan cenderung lebih ke prakteknya. Dalam hal ini, kalian nanti akan dituntut untuk berwirausaha sendiri. Kalian merencanakan usaha, kemudian kalian mencoba memasarkan produk atau jasa yang kalian rencanakan. Kemudian kalian nanti keuntungan juga akan kalian dapatkan dan sebagainya. Nah, untuk hari ini kita akan bahas pertama ruang lingkup PKK praktek, kemudian ada kriteria penilaian dari saya, kemudian ada prospek lulusan multimedia. Ini gambaran umum aja, jadi setelah lulus kalian itu nanti kemana. Kemudian ada produk yang dihasilkan, kira-kira multimedia itu produk yang bisa dihasilkan apa, yang bisa digunakan untuk wirausaha itu apa. Kemudian arah pembelajaran PKK praktek. Nah, kita nanti satu semester ini ranahnya arah pembelajarannya akan kemana. Kemudian nanti ada contoh usaha yang pernah dilakukan. Ini sudah saya lakukan di kelas kalian, sekarang kelas 12. Semester kemarin juga sudah melakukannya. Dan mereka bisa dikatakan senang karena pelajaran ini di samping kalian dapat ilmu, kalian juga akan dapat keuntungan. Nah, ini KIKD-nya. Jadi di semester ini kalian akan mempresentasikan sikap perilaku wirausaha, menentukan peluang usaha produk, kemudian membuat produk atau jasa, kemudian membuat alur dan proses pembuatan produk, prototipe produk barang atau jasa. Nah, pada praktek kali ini kita persempit lingkupnya, jadi produk yang akan kalian hasilkan itu nanti adalah produk yang berhubungan dengan
multimedia. Nah, jadi di semester ini kalian akan membuat produk. Nah, produknya itu ada hubungannya dengan produk-produk multimedia. Nah, kira-kira apa aja sih produk dari multimedia? Kita nanti masuk. Nah, sedangkan ini untuk kriteria penilaiannya untuk saya adalah paling besar bobotnya adalah kehadiran. Jadi ketika kalian di sini misalnya saya suruh untuk Zoom, misalnya kalian bisa menyempatkan waktu, berarti kalian sudah memenuhi bobot kehadiran atau efektifan dari pembelajaran ini. Asal kalian selama 1 semester ini mengikuti kegiatan proses pembelajaran, saya pastikan kalian lulus. Nah, kemudian sisanya itu adalah proyeknya. Jadi ketika kalian sudah menyelesaikan proyek dengan baik, kualitasnya nanti akan menjadi nilai tambah dari pembelajaran kali ini. Untuk absen, bisa absen lewat Zoom, lewat chat. Bagi yang baru masuk, silakan bisa chat. Ini yang di chat baru 20 orang. Di sini partisipannya ada 30. Silakan bisa tulis absen, nama, kemudian NIS, dan kelasnya. Oke, gitu gambaran umumnya. Proyeknya sih apa? Proyeknya itu nanti ya kalian berupa hasil usaha kalian. Dalam hal ini kalian akan melaporkan hasil usaha kalian dalam waktu berapa bulan, bisa untung berapa, profitnya berapa. Nah, itu nanti yang akan jadi patokan nilai dari saya. Nah, sebelum masuk ke proyeknya itu apa, saya ajak kalian untuk melihat secara luas bahwa lulusan multimedia itu nanti mengarahnya kemana. Nah, kemarin saya di kelas C sudah meng-share bahwa kalian saya suruh cari untuk kira-kira lulusan multimedia itu apa. Nah, ini yang bisa saya rangkum dari hasil yang sudah kalian cari. Pertama, lulusan multimedia yang mungkin kalau gambaran awamnya, mesti nanti lulusannya ke percetakan, ke fotografi, desainer, dan sebagainya. Percetakan ya mungkin nanti bisa di percetakan banner, percetakan stiker, dan sebagainya. Kemudian ada animator, periklanan, komikus, web design, graphic designer, interaktif media designer, game modeler, atau wirausaha juga bisa. Ada yang kemarin warnet, ya warnet mungkin sekarang masih sudah mulai ditinggalkan. Cuma ya mungkin bisa untuk mengelola warnet, mengelola game online, dan sebagainya. Kemudian kemarin juga ada yang bisnis SEO, Search Engine Optimize. Nah, kemarin juga ada yang menuliskan SEO. SEO itu jadi adalah konsultan untuk web. Jadi webnya itu agar bisa mudah dicari di mesin pencarian seperti Google. Jadi kalau kalian search di Google, nanti webnya kalian akan muncul di paling atas. Nah, itu SEO konsultan. Nah, IT aplikasi mobile ini yang mungkin bisa marak sekarang. Jadi developer aplikasi mobile itu sangat banyak sekali. Ada berbagai macam, ada yang online shop, ada yang perbankan, ada yang game, dan sebagainya. Karena masifnya teknologi mobile. Nah, kira-kira ini adalah peluang lulusan dari multimedia. Jadi kalau kalian mendalami mengenai multimedia, kira-kira kalian akan terjun dalam dunia ini yang sudah saya sampaikan. Oke, itu untuk multimedia. Kemudian produk yang dihasilkan multimedia itu apa aja? Ini silakan, ini berbagai macam produk-produk yang ada hubungannya dengan multimedia. Karena jurusan multimedia ini adalah jurusan yang menurut saya sangat
lingkupnya sangat luas. Kalian mungkin bisa mendalami satu ranah, misalnya kalian desain grafis. Nah, kalian cukup didalami di bidang desain grafis, kemudian kalian buat produk-produk desain grafis. Nah, nanti jangan khawatir, karena mungkin pandemi sekarang semua bidang industri, semua bidang usaha itu mengalami namanya krisis. Nah, jika kalian kreatif, itu sebenarnya kalian bisa mengakali dengan keahlian kalian di bidang multimedia. Jangan khawatir untuk namanya tidak, ya di multimedia misalnya kalian gambar kalian bisa jual online. Nah, nanti seperti apa gambarannya nah ini gambarannya, ada yang kenal dengan dia atau namanya Rio Purba? Nggak ada. Nah, dia adalah freelance designer dan YouTuber. Mungkin yang nggak tahu nanti bisa coba-coba lihat channelnya. Dia adalah freelance designer. Apa itu freelance? Freelance designer itu dia artinya desainer yang tidak terikat oleh siapapun. Jadi dia bebas. Karya freelance itu seperti pekerja serabutan lah kalau istilah bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya kotornya. Tapi dia bergerak dalam freelance designer. Jadi dia membuat desain. Nah, dari desain itu dia bisa menghasilkan 4.000 US dollar per bulan. Hanya dari desain. Dia kebanyakan desain logo. Jadi membuat logo, ada perusahaan membutuhkan logo, nah dia membantu mensupport logonya, membuat logonya seperti apa. Kalau kalian tahu logo Xiaomi yang baru, itu kan harganya sangat tinggi sekali. Kalau kalian nanti di YouTube, kira-kira harga logo Xiaomi itu dijual berapa. Nah, itu desainer logo itu penghasilannya sangat besar sekali. Nah, ini ada contohnya, dia dapat project sebesar 100 juta dalam satu kali project pembuatan logo. Nah, ini bisa kalian lakukan jika kalian mendalami bidang dari multimedia. Dalam hal ini kalian nggak perlu memahami semuanya, cukup kalian pahami satu ranah, misalnya desain grafis, kalian dalami sampai kalian benar-benar menguasai. Nah, dari situ kalian bisa menghasilkan uang sendiri. Nah, ini saya contohkan, saya ada kenalan, saya diberikan akun bentar. Nah, ini sudah kelihatan? Belum. Ya, sudah. Nah, ini adalah salah satu web penyedia jasa freelance designer. Jadi kalian cukup di rumah, kemudian kalian desain kalau di sini berupa logo, misalnya saya ambil contohnya logo. Nah, dalam pembuatan logo ini misalnya dituntut membuat logo seperti ini. Nah, nanti kalian akan dibayar sebesar 280 US dollar atau sekitar berapa? 280 kalau dikali 15.000 sekitar 4 juta, 5 juta ya. 5 juta rupiah dalam satu kali logo. Nah, ini saya dikasih lihat teman saya yang bergerak dalam bidang ini, 99design.com, dilihatkan hasilnya. Nah, ini dia baru ikut dari bulan Maret.
1999 ini. Dia bisa menghasilkan total 100 US dollar, 280 US dollar. Nah, dari hasil pembuatan desain seperti ini. Nah, ini jika kalian ingin mendalami bidang multimedia, jangan khawatir untuk kalian misalnya kekurangan kerja atau misalnya nanti di PHK dan sebagainya karena pandemi seperti ini ya. Mau nggak mau kalian dituntut harus kreatif. Nah, menggambar desain seperti ini, kemudian nanti akan dikonteskan, dilombakan. Setelah dilombakan nanti kalau menang akan mendapat uang sebesar ya yang ditentukan berapa. Di sini ada banyak sekali jika kalian ingin mencoba-coba. Tapi kalau untuk mencoba seperti ini diharapkan kalian sudah punya namanya portofolio. Portofolio itu adalah hasil karya-karya kalian, kumpulan karya-karya kalian. Jadi kalian harus punya banyak karya baru bisa mengikuti seperti ini. Ini gambaran aja. Jadi kalau multimedia ranahnya itu sangat luas sekali. Nah, oke, mungkin itu. Saya lanjut di PowerPoint-nya. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana sih cara freelance untuk menghasilkan uang? Jika kalian bisa desain, ini rekomendasi saya. Karena ya dari banyak teman-teman yang sudah berkecimpung dalam bidang desainer, mereka menjadi freelance designer, rata-rata platform yang dipakai adalah 99 Design, Design Crowd, 1000.com, ini yang dari Indonesia. Kemudian kalau kalian suka foto-foto, kalian bisa ambil foto dari HP aja, kalau misalnya punya HP, foto-foto yang kira-kira bagus, estetik, kalian bisa upload ke shutterstock.com. Nah, itu website menyedia jual beli foto. Jadi seperti marketplace, tapi di situ cuma untuk foto. Jadi kalau kalian punya foto-foto yang bagus, bisa di-upload di Shutterstock, nanti siapa tahu ada yang mau beli. Jadi foto kalian nanti akan dibeli. Kira-kira bagus ini fotonya dibuat hiasan dinding atau buat hiasan apa gitu, bisa ke Shutterstock. Atau kalian misalnya, ini kan di kelas 11 ada animasi, pelajaran animasi. Nah, jika kalian mendalami bidang animasi, kalian bisa upload ke Unity Asset Store. Nah, di situ Unity itu adalah aplikasi platform pembuat game. Nah, tapi kalau kalian mau berkecimpung di dunia game, kalian bisa mulai dari membuat aset. Aset itu misalnya kalau di dalam game ada komputer, ada pernak-perniknya misalnya senjata. Kalau senjata, nah kalian buat senjatanya toh, kemudian senjatanya desain senjatanya di upload di Unity Asset Store. Nah, nanti ada developer game yang beli desain kalian. Nah, ini saya ajak secara luas untuk gimana sih kira-kira prospek dari multimedia itu sendiri. Nah, sekarang untuk satu semester ini, kira-kira kalian nanti akan ngapain? Nah, di sini kalian jelas nanti akan hasil akhirnya kalian akan berwirausaha. Dari mulai membuat produk multimedia, dalam hal ini bisa stiker di jurusan kita. Mungkin kalau kelas 11 sekarang mungkin belum pernah ke sekolah ya. Ada yang sudah pernah ke sekolah? Pernah ke jurusan lah. Tahu jurusannya di mana, terus fasilitas di jurusannya apa aja, ada yang belum tahu. Kayaknya banyak yang belum tahu ya.
Iya Pak, belum tahu. Nah, di jurusan kita ada fasilitas namanya UP, unit produksi. Nah, di situ unit produksi itu bergerak dalam bidang percetakan. Percetakan. Kita bisa mencetak, kalian bisa mencetak stiker di sekolah, mencetak stiker, kemudian mencetak gantungan kunci, membuat gantungan kunci, sablon kaos, kemudian ada juga cenderamata, muk, atau kartu. Kemarin kita jualan kartu vaksin karena PPKM kan. Kita lihat peluangnya kartu vaksin, jadi biar bisa kemana-mana, pergi kemana-mana. Nah, kita buatkan kartunya, kartu vaksin. Nah, kita punya fasilitas percetakan di sekolah kita sendiri. Nah, kalian bisa memanfaatkan itu. Jadi nanti kalian misalnya usaha, kalian nanti sebagai apa ya? Kalian akan sebagai misalnya kalian jual stiker. Nah, kalian cetakkan aja stikernya itu di sekolahan. Nah, nanti kalian jual di luar. Seperti itu. Nah, nanti di semester ini kalian akan diajari bagaimana cara membuat produk multimedia. Saya tahu mungkin karena kalian belum pernah praktek, kalau saya tanya kalian sudah bisa desain, itu mesti kebanyakan dari kalian mungkin belum bisa ya. Nah, nanti di semester ini, mungkin setelah PPKM, kita akan adakan pertemuan langsung untuk kalian praktek. Jadi kalian akan saya arahkan untuk praktek desain dan sebagainya nanti di sekolah dan bergantian karena kan masih masa pandemi. Jadi saya harus menerapkan protokol kesehatan. Jadi nanti akan saya rolling. Jadi setiap hari berapa siswa untuk agar kalian itu minimal bisa desain seperti itu karena jurusan kita bergerak dalam bidang seperti itu. Kemudian nanti kalian juga akan menarik customer, kalian bisa melalui media sosial, WhatsApp, kemudian kalian buat misalnya marketplace, Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dijual di situ, silakan. Kemudian yang jelas kalian intinya harus ada transaksi. Transaksi itu apa sih transaksi itu? Jadi ada orang yang menghargai karya produk kalian. Kalian bisa menjualnya, kemudian ya yang penting garis besarnya kalian itu nggak rugi. Nah, ini saya lihatkan proposal usaha kelas kalian. Maaf. Ya, kelihatan? Ini contoh laporan akhir. Jadi setelah kalian usaha, nah untuk sebagai bukti ke saya, nanti kalian dituntut untuk membuat laporan akhir penjualan kalian. Nah, di sini kemarin selama 1 semester, satu kelompok ini bisa menghasilkan omset sekitar Rp996.000. Kalau dibagi ini, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Dibagi 5 anggota, berarti satu orang dapat sekitar hampir 200.000. Nah, itu dari omsetnya, segi omsetnya. Nah, ini keuntungan dikurangi dari keuntungan bersihnya 400.000, berarti satu orang dapat 100.000. Ini kan lumayan. Jadi kalau kalian dalam semester ini kalian bisa dapat nilai dan juga dapat uang buat beli pulsa, beli kuota dan sebagainya. Nah, ini contohnya mereka iuran awal itu 100.000. Jadi 5 anak 100.000. Satu orangnya 20.000 berarti. Nah, kemudian dari uang itu
digunakan untuk membeli kertas stiker, membeli kertas wallpaper, membeli pen cutter untuk memotong dan sebagainya. Ini modalnya sekitar 54.000. Masih sisa 46.000. Kemudian dibuat beli kertas stiker 33.000. Sisanya segini. Nah, kemudian mereka berhasil melakukan penjualan 40 buah stiker. Mendapat keuntungan 68.000. Totalnya mereka dapat keuntungan 73.000. Ini kan masih rugi, masih bisa dikatakan marginnya masih belum untung. Nah, tapi mereka usaha terus sampai akhirnya mereka melakukan banyak sekali penjualan sampai hasil akhirnya bisa menghasilkan keuntungan 554.000. Ini mungkin hanya dilakukan dalam berapa bulan ini? Dari bulan kedua sampai bulan ketiga. Jadi cuma 2 bulan tok. Cuma 2 bulan bisa menghasilkan keuntungan sebesar 554.000. Dari modal yang dikeluarkan cuma 100.000. Nah, ini kan keuntungannya besar sekali. Jadi ini saya kasih gambaran bahwa pelajaran pun bisa menghasilkan profit. Nah, mereka membuat bidang usaha seperti ini. Ada cetak gantungan kunci, pin, kemudian stiker, hiasan dinding, poster dinding, dan sebagainya. Kemudian mereka menjualkan di WhatsApp, atau bisa di grup, atau mungkin nanti bisa harapan saya kalian menjualnya tidak hanya di orang terdekat kalian, teman, keluarga, dan sebagainya, tapi bisa menjual ke pasar yang lebih luas. Jadi orang yang nggak kalian kenal itu mau beli produk kalian. Nah, kalau sampai seperti itu ya berarti pemasarannya saya akui itu bagus. Harapannya seperti itu. Jadi ya mungkin pasar awal ya mungkin dari teman-teman kalian, saudara kalian, coba ditawari, oh ini saya ada usaha pembuatan stiker, pembuatan gantungan kunci, mau nggak bikin, mau nggak dicetak, harganya murah, seperti itu. Nah, ini hasil produknya. Hasil gantungan kunci seperti ini. Nah, ini pemasarannya banyak sekali. Nah, di semester itu gambarannya seperti itu. Mungkin itu gambaran dari pelajaran PKK semester ini. Nah, mungkin itu ada sebelum ada yang mau bertanya. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. Ada nggak? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan, kalian bisa tanya. Kalau misalnya malu untuk bertanya langsung, kalian bisa chat melalui kolom chat apa yang mau ditanyakan. Kira-kira apa ditulis di chat, atau kalau misalnya malu ya langsung aja kalian unmute speakernya, kemudian kalian tanya. Ada yang mau bertanya? Ayo, nggak apa-apa.
Jadi PKK kali ini garis besarnya kalian nanti akan praktek untuk melakukan penjualan. Jadi kalian akan melatih diri untuk berwirausaha. Jadi diharapkan setelah kalian lulus di sini kalian bisa memulai bisnis sendiri dalam bidang multimedia. Seperti itu. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan ya nanti bisa lewat Japri aja. Nanti mungkin nanti pembagian kelompok, tapi pembagian kelompok nanti aja. Jadi nanti saya kira-kira dalam satu kloter itu bisa ke sekolah itu berapa anak. Nanti kalian bagi kelompoknya. Nah, kalau nggak ada, oh iya kemarin saya sudah menginfokan ke kelas C karena saya wali kelas C. Kelas A belum saya infokan. Nah, di sini kalau kalian ingin mendalami bidang animasi, kemudian game developer, kemudian augmented reality atau virtual reality. Ntar saya share aja. Ada lomba namanya KKSI. Mana sih? Ya. KKSI 2021. Nah, ini ada banyak sekali. Ini penyelenggaranya adalah mana ini? Penyelenggaranya dari Direktorat SMK. Dari Direktorat SMK ini bergerak untuk melatih atau meningkatkan kompetensi siswa SMK dalam dunia kreativitas. Mungkin ini ada mungkin kalian bisa ada hubungannya dengan PKK. Jadi ini untuk melatih kemampuan kreativitas kalian dalam bidang multimedia. Di sini ada banyak sekali, ada tourist promotion, ada data science, ada nilai. Cuma mungkin yang ada hubungannya dengan multimedia itu bisa misalnya animasi. Nah, ini kalau kalian mau mengikuti animasi atau game development, kemudian ada tadi virtual reality, ini virtual reality, augmented reality. Nah, kalau kalian ingin mendalami bidang itu, silahkan nanti bisa japri ke saya. Kayaknya hari ini nanti terakhir itu pendaftarannya. Jadi kalau misalnya ada yang berminat, dan ini sistemnya itu ya, kelompok tim. Jadi nggak sendiri-sendiri, nanti mulai pelatihan dari bulan Agustus sampai Oktober, Agustus sampai September kalau nggak salah. Nanti akan intensif. Jadi nanti ada tutor dari langsung ahlinya. Misalnya animasi nanti akan, nah ini dari narasumbernya langsung dari yang berhubungan dengan atau yang ahli dalam bidangnya. Kemudian nanti ada materi dulu. Dalam 2 bulan kalian akan diberikan materi. Kemudian setelah itu sebulan selanjutnya kalian akan lomba membuat proyeknya, nanti dilombakan. Nah, mungkin ini yang kalian dapat jika juara ya mungkin sertifikat aja. Tapi sertifikatnya kan dari Direktorat SMK. Mungkin sertifikatnya bisa dinilai lebih, tidak hanya sekedar uang. Seperti itu. Jika kalian ada yang minat, nanti silakan bisa japri ke saya. Misalnya tadi ada animasi, nanti bisa dibuka aja ini websitenya. Atau kalian cari di Google aja KKSI 2021.
Nah, kalian nanti misalnya ingin ikut bidang apa. Nah, di sini ada banyak sekali. Pak, saya ingin ikut yang animasi, saya ingin ikut yang game development. Nanti silahkan bisa hubungi saya. Nanti dari sekolah akan memfasilitasi seperti itu. Ya mungkin kalau mau ikut ya pastikan karena ini lama, Mas. Karena ini lama, jadi kalian ya pastikan nanti selalu konsisten untuk mengikutinya dari awal sampai akhir seperti itu. Oke, udah kalau nggak ada yang mau ditanyakan, saya akhiri pertemuan hari ini. Mungkin dari Pak Jody. Oh ya, karena ini ya, untuk kelas C itu nanti yang bertanggung jawab adalah saya. Sedangkan untuk kelas A nanti yang bertanggung jawab terhadap proyek dan sebagainya itu nanti Pak Jody Sugiarto. Jadi nanti untuk kalau mau tanya-tanya, kalau kelas C ya nanti tanyanya ke saya. Kalau untuk kelas A ya nanti ke Pak Jody. Kalau kelas B mungkin sudah ke sama Pak Galih. Seperti itu. Dan dari Pak Jody mungkin ada yang mau disampaikan. Waalaikumsalam. Cukup. Cukup. Oh, ya oke. Oke, kalau mungkin udah jelas yang saya sampaikan. Oke, saya akhiri jam 10.15, 1 jam kita Zoom meeting. Sebelumnya mungkin kamera bisa diaktifkan ya, kita foto dulu. Biar yang nggak ikut bisa kita pameri fotonya. Kamera bisa dihidupkan. Ya, kamera dihidupkan, kita foto dulu ya, nanti saya foto. Oh, ada banyak sekali ya. Udah, kita foto dulu. 1, 2, 3. Gaya, ayo gaya 1, 2, 3. Oke, lagi. Bentar ya. Lagi. 1, 2, 3. Oke, udah. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.